Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Saputra, NIM 01181011 dari Prodi Fisika 2018. Di sini kawan-kawan tutorannya untuk FISDAS. Kayaknya diadain sama himpunan ya. Ini soal yang aku bahas tentang soal yang UAS tahun 2018 ya, yang tentang yang isu angkatan saya semester 1. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1 di sini membahas tentang momentum pembuka. Membahas tentang pembukaan, soalnya ada bola. Kita bacain dulu soalnya. Bola A dan bola B bergerak di atas bidang datar segaris panjang. Bola A dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dan bola B dengan massa 1 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kedua bola bertumbukan sentral. Hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika tumbukan kedua bola lenting sebagian dengan E sama dengan 0,8. Jadi di sini kita saling diskusi aja ya, karena kita sudah cukup lama sama saya, agak remember lagi tadi. Tadi saya sudah sempat bahas tapi catatannya ketinggalan. Jadi saya bahas ulang aja. Ada pertama ada bola A dan bola B. Bergerak di sumbu yang sama, direksi sama. Bergerak di sumbu yang sama. Bergerak di sumbu sama. Bergerak di atas bidang segaris. Bola A bermassa 2 kg. Habis itu bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan ya. Ke kanan. Habis itu bola A bermassa 1 kg. Bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Di sini 6 meter per sekon, di sini lagi 4 meter per sekon. 4 meter per sekon. Dia bertumbukan nih antara bola A, bola B bertumbukan. Jadi kalau dia ada suatu benda bertumbukan, yaitu ada 3 kemungkinan: lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Nah, perbedaannya itu kita bisa mengamati secara analisis, lihat dari benda. Kalau misalnya bendanya dia misalnya A sama B, dia terpantul kembali, itu lenting sempurna. Tapi kalau dia terpantul sedikit atau cuma salah satunya yang terpantul, itu lenting sebagian. Tapi kalau misalnya ada benda tuh tabrakan, dia bergabung, itu tidak lenting sama sekali. Jadi perlu diperhatikan itu ya teman-teman ketiganya. Karena kenapa? Nilai E-nya nanti itu beda-beda. Kalau lenting sempurna 1, itu antara, kalau lenting sebagian itu antara 1 sampai sampai 0. Benar nggak? 0 sampai 1. Ini yang lenting sebagian. Kalau lenting sekali, E-nya sebagian. Itu harus diperhatikan teman-teman. Oke, lanjut ke soal. Dia bertumbukan. Tadi ada katanya lenting sebagian. Nilai E-nya sama dengan 0,8. Itu yang ditanyain kalau sudah teman-teman menganalisis diketahui apa, itu dimaksudnya apa. Yang pertama di fisika itu harus kalian tahu maksud dan tujuan dari soal. Sama kayak hidup, maksud dan tujuan hidup itu apa. Jadi sama kayak fisika, soalnya itu kayak gitu. Nah, diketahuinya tadi sudah ya, diketahui. Habis itu ditanyanya tentang apa? Di sini ditanya hitunglah kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Jika tumbukan kedua bola atau sebagian. Setelah tumbukan, kita kasih, kan ini punya PH, ini PB. Jadi kalau setelah tumbukan, yaitu ada P aksen A itu berapa? P aksen B itu berapa? Aksennya gitu aja, jadi teman-teman. Setelah tumbukan, pasti dia mempunyai kecepatan berbeda. Kenapa? Karena dia pas masa dia bersuatu benda, kalau punya massa dan punya kecepatan bertumbukan dengan
benda yang satunya, yaitu akan mempengaruhi kecepatan, tapi tidak mempengaruhi massa, kecuali ada yang partikelnya itu berbeda. Kita kalau belajar lebih dalam lagi pasti fisikanya kayak gitu. Ini bukan jadi ada yang di sini, ini ada yang di sini. Nah, untuk analisisnya yang ke kanan itu plus, untuk ke kiri itu min. Nah, ini harus diingat ya. Pertanyaan ini sebetulnya fleksibel, tapi kebanyakan dosen, guru-guru yang ngajarin itu pasti gini. Ke kanan plus, ke kiri min. Nah, untuk momentum, bukan P sama dengan P absen. P sebelum tumbukan itu apa aja, ada unsur apa aja? Ada N, MA, PA, tambah M, B, MB, P, B sama dengan MA dan MA kali PA aksen tambah MB B aksen. Mana dia tulisan? Nah, kalau sudah gini, kalian tinggal masukin aja. Tapi yang harus diperhatikan ini, yang dimasukin di sini itu ini. Karena yang ini analisis aja, jangan perlu langsung dimasukkan. Oke, ke kanan, PA ke kanan. Jadi nilainya di sini unsurnya positif. MA-nya berapa? 2 dikali 4. Satuannya sudah sama ya, meter per sekuan kilogram. Habis itu ditambah, ini kan tadi negatif, kasih aja tuh negatif. MB berapa? MB-nya 1, PB-nya 6. MA, MA-nya tadi berapa? 2. MBA tambah MB-nya berapa? MB-nya 1, PB. Nah, yang perlu diperhatikan, di sini ada dua unsur yang berbeda. Jadi kalau kalian memang mau digabungkan itu agak susah. Nah, ini ada dua unsur yang agak susah digabungkan ya. Ada dua unsur yang masih ada dua unsur ini, PA sampai B. Itu sebelumnya harus dicari pakai rumus E. E itu apa? Yaitu untuk lentingnya ini. Karena ada informasi terbaru, informasi lain yang mana nilai E-nya itu 0,8. Jadi min beda. Nah, P aksen jadi Pak Guru P itu kan duanya itu PP aksen kurang P A aksen itu PB kurang P aksen ya. E-nya masuk ketawa aja, itu masukin ya. E-nya jadi 0,8, BB-nya BB aksennya itu apa ya? BA aksen. Ini kalau dimasukin jadi ini, jadi plus, ya kan? Ingat, BB itu arahnya ke kiri, jadi dia nilainya negatif. Jadi negatif berapa? Negatif 6, negatif PA 4. Jadi 10. 10 min yaitu PB aksen plus PA aksen 0,8. Nah, ini kali ini jadi 8 ya kan? 0,8 kali 10. Jadi ini 8. Jadi PB aksen tambah PA aksen. Nah, di sini ada sama ya. Jadi ada dua konsep. Dia mau eliminasi atau masukkan distribusi.
mau eliminasi atau distribusi itu terserah. Tapi kalau dari saya lebih enak distribusi. Jadi anggap aja PA di sini sama dengan si Hagin. Jadi min 8 plus PB absen. Nah, oke ya. Ini ingat ini. Ini apa ini? PA sama dengan PB min 8. Nah, kalau di sini ini sudah ya. Anggap ini pindah ke atas saja. Atas ini lanjutin prosesnya 2 kali 4 8 ini min 6 set 2 PA absen tambah PB absen 8 kurang 6 3 ya 3 ya 3 habis itu di sini tadi PA absennya apa di sini PA absennya itu min 8 jadinya dimasukin aja 2 kalau ini diganti yang di sana itu 8 plus BB absen plus BB. Nah kalau sudah gini kan cuma ada satu variabel. Nah kalau satu variabel gampang aja tinggal selesaikan semua. Kita masukkan 2 kali 8 16 min 16 tambah 2 kali PB 2 PB absen tambah PB absen. Nah ini kan sama variabelnya ini pindah. Ini cuma matematisnya aja ya. 3 tambah 16 3 PB absen 16 tambah 3 19 dibagi 3 dengan PB absen 19 dengan PB absen dengan 19 bagi 3 berapa itu? Kita ada begini 3 yang jatuh. Bagi 3 itu sekitar 6,33 meter per sekon. Nah, tinggal masukin lagi kan ke sana. Kan PB-nya sudah ada, PA-nya. PA kan sama dengan min 8 tambah PB absen. Menggunakan itu 8 tambah 6,33. Berapa itu? Bagiannya itu. Kurang apa? Ini 1,6. Ini 1,63. Nah, PA, PB. Kalau misalnya ditanya arahnya kemana? Tadi kan bolanya yang A itu ke kanan, yang B ke kiri. Nah, kalau setelah tunjukkan, tadi kita sepakat yang kanan itu positif, yang kiri negatif. Setelah tunjukkan, lihat angkanya. Oh, PB-nya positif, jadi dia arahnya itu pasti ke kanan. Betul. Nah, sedangkan yang PA-nya yang tadi yang awalnya ke kanan, setelah tunjukkan itu positif ke kiri, karena sudah ada nilai negatif. Yang gitu. Untuk nomor 1 itu aja. Nomor 2, ya. Mungkin bisa dicatat dulu ya. Ada yang mau ditanyakan bilang.
Diam. Tanyakan. Bagi teman-teman yang pakai HP nggak terlalu kelihatan ya? Agak mulus jadi. Pakai lah ya. Ke kiri dikit. Oke, teman-teman sudah ya. Sudah kita lanjut ke nomor 2. Sebetulnya kalau kedua nggak terlalu enak ya kalau cuma bahas soal-soal. Bedanya itu kalau langsung pembahasan konsep. Kenapa? Setiap tahun itu soal-soalnya pasti beda. Pasti beda. Jadi ada repot kalau mau berpatokan cuma satu soal ini. Ini tadi lagi sebagian. Kalau lagi kan gimana? Kalau nanti tidak sama sekali gimana? Itu yang repot. Oke, kita lanjut nomor 2 soal luas A luas angkatan 18. Nomor 2, nah ini juga momentum. Kalau momentum itu pasti ada tuntutan. Nomor 2, bola bermassa 1,1 kilogram digantungkan dengan seutas tali dengan posisi diam seperti pada gambar. Sebuah peluru bermassa 0,1 kilogram ditembakkan hingga besaran di dalam bola. Jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar A dengan 20 cm, tentukan yang pertama kelajuan bersama peluru dan bola sesaat setelah ditemukan. Yang kedua, kelajuan peluru saat ditembakkan. Pasar bersamaan dan saat tempur bersamaan. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Ya. Pak, itu ada massa bola kita menggunakan MB 1,9 kg. Yaitu massa peluru dengan 0,1 kg. Itu mengalami posisi kenaikan pasar bersamaan itu A dengan 20 cm. Oke, sketsanya kita gambar. Ini ada peluru ditembakkan di sebuah bola. Nanti dari bola ini sarang.
Nah, ketinggian kenaikannya ini sama dengan 20 cm. Dikarenain yang A itu adalah karena tadi kecepatan tumbukan persen apa yaitu V dulu sebelum ditumbukan. Nah, kalau ini persen itu ada keterangan yang setelah dia tumbukan itu karena langsung pakai energi potensial. Yang energi mekanik itu pakai itu. Bisa pakai GPB juga bisa karena di sini ada energi energi potensial. Tapi di sini paling enak pakai energi mekanik ya. Ini untuk jauh ya. Yang pertama, M ada EK Nah, pada saat posisi di bawah, posisinya berteman, caranya baru masuk, itu masih belum mempunyai energi potensial karena dia tidak mempunyai kerugian, jadi nol. EK-nya ada. Pas sudah tinggi maksimum, dia itu ada kecepatan lagi dari sini. Pas sudah dari sini dia kan ada kecepatan lagi, dia kembali lagi. Kembali lagi itu beda lagi nanti. Jadi hanya nah, EK jadinya EK plus DT. EK-nya itu apa? Karena M kuadrat. DT-nya apa? MG A. Ini cari apa? Ini kecepatan ini yaitu kita mengasumsikan kecepatannya itu pas di arah itu sudah ada, itu sudah ke sana. Jadi ini termasuk P aksen. Simak ya. Nah, itu kan segini. Nah, P aksen kuadrat. Tapi dari semua luasnya. Nah, M-nya itu kan sama dari tembak. Jadi tinggal apa? 2GA. Aksennya sama dengan akar 2GA. Ya kan? Masukin 2, jadi G-nya pakai setunggal aja gampang. H-nya berapa? 20 cm. Dirubah jadi cm 0,2 meter. 0,2 meter. Sore-sore jadi akar 4. Jadi kecepatan dia setelah pas tumbukan awal itu adalah 2 meter per sekon. Dari yang awalnya itu ya. Dan di sini Pak, ada yang tanya nggak sih? Ya kalau mau nanya bilang aja ya. Takutnya terusan apa nanti. Oke, berani. Dengan satunya lagi itu kecepatan awal. Kecepatan saat bola bergerak saat kita tembakan. Ya, kan setelah ditembakkan di sini baru kita hitung di sini kecepatannya jadi 2. Jadi kalau kita pikir kecepatannya itu pasti lebih cepat. Ya, nembak. Udah ya. Ini kita hapus. Tapi kita masih pakai itu. Nah, untuk kecepatannya ini kita bisa pakai kekalan itu. P sama dengan BAC. Dan M dulu tambah kecepatan U tambah bola
tambah kecepatan bola. Nah, karena itu bergabung ya, satu begini, M1 B1 absen tambah M2 B2 absen. Nah, karena dia bergabung, sekarang kurnya itu satu di bola, jadi masanya itu digabung jadi satu. Jadi beratnya jadi tinggal ditambah aja. Jadi M1 tambah M2 atau masa peluru bola. Kecepatannya kan sama. Ini aksen ini kecepatan ini. Oke, kita masukin masa pelurunya 0,1 dikali PP-nya dikali kecepatan peluru pas tembak sudah. Itu MB-nya karena dia tetap tidak ada perubahan kasih. Itu MB 0,1 tambah 1,9 itu jadi 2 PB sama dengan 2. Ini kita langsung baca P-nya berapa sih? P nya sama dengan 2. Jadi 4. Ini kan masih 0,1. PP sama dengan 4 per 0,1 jadi 40 meter per 4. Jadi kecepatannya dia pas nembak itu 40, dia pas sudah nggak nembak sudah emosinya peluru itu sudah keluar. Soalnya itu jadi pas bentur ini jadi 2 meter per sekon. Nah, itu kan. Paham? Mana? Pada respon? Kak, izin bertanya. Yuk, apa? Saya Muhammad Sobu Said, NIM 1120 1067. Itu yang MB sama VB tadi jadi 0 tuh gimana? Soalnya di saya tadi agak macet, jadi kurang jelas. Oh, MB sama VP-nya bisa jadi 0. Iya. Itu jadi 0 tadi gimana? Kan di sini di dari keterangan soal itu posisi MB masa bola itu pas masa bola digantungkan itu dia di keterangan soalnya dia. Jadi dia tidak memiliki kecepatan. Jadi di sini kecepatannya 0 ya. PB-nya 0. Masanya memang ada 1,9. Sedangkan 1,9 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi dari situ. Jadi momentum itu bisa antara dua benda, mau dia bergerak atau bergerak, tetap dihitung arahnya juga tetap. Kalau di kanan tadi kesepakatannya, kalau di kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif arahnya. Nah, di sini karena dia ikut terlibat setelah tumbukan dia ini ikut terlibat. Jadi ini kita masukkan. Biasanya sih lebih ribet lagi itu kalau misalnya ditembak pas sudah posisi ini dia peluru 2. Nah itu lebih ribet lagi. Tapi kayaknya TPB gambar segitunya gitu. Baik, Kak. Paham, Kak? Terima kasih. Gambarnya kelihatan jelas aja, Kak? Jelas, Kak. Jelas ya. Ditulis dulu. Untuk UAS itu nggak tahu tesnya juga kayaknya. UAS itu biasanya 2 tipe. Habis itu ini kan aku pakai tipe A, nanti aku pakai tipe B. Karena setahuku kalau UAS itu tingkatnya itu beda-beda. Habis itu penjabarannya beda-beda. Walaupun materinya sama. Jadi nanti 4 sama 5 itu aku pakai yang B. Oke, ini nomor 2 dulu. Kita langsung fokus ya.
Nomor 3 ini tentang torsi dengan gaya. Torsi maupun gaya. Menggaya. Kalau di momentum ini menggaya. Sebelumnya sedikit informasi kalau torsi ya, jika ada suatu barang atau benda apapun dikasih gaya dengan ada jarak tertentu dari pusat, asal aja itu pusatnya ini antar aja gagang itu. Nah, ada gaya yang dikasih ke bawah, itu membentuk sudut. Itu namanya gaya, ini namanya gaya torsi. Gaya torsi. Nah, untuk torsi sendiri, torsi itu sama dengan gaya dikali R. Di sini kan punya sudut, maka apa hilang? Ya, sebetulnya sudutnya itu ada R sin theta. Nah, singkatannya ini jarak 90 R sin 50 itu kan sama dengan 1. Kalau dalam fisika lebih dalam fisika itu nanti ada R, ada F, ada ini yang mesti ada sih beri informasi kayak gini ya. Jadi sama konsepnya kalau dia juga. Oke, langsung ke soalnya. Soalnya itu ada sebuah lingkaran nih, dua lingkaran di luar, satu lingkaran masuk lingkaran di luar. Ini dikasih gaya di sini. Gayanya berapa ini? F-nya berapa? 30. Kalau nggak terlalu jelas. Ini di tengah. Ada gaya yang lain. Ini sudut bentuknya adalah 30. Nah, jari-jarinya ini ke sini sama ini 20. Ke sini 50. Nah, aja ini F1, F2. F1-nya ini kasih 50. Nah, kalau sudah kayak gini, yang ditanyain torsi momen gaya total atau torsi itu bisa langsung bisa langsung keluar T1 tambah T2. T1-nya tadi apa? Karena dia ada sudut sama R sin theta. Itu plus torsinya itu harganya F2 F. Nah, yang diperhatikan itu adalah arah, sama kayak tadi. Ini ada arahnya. Kalau kita sepakatin aja, sebenarnya nggak masalah. Kalau kita salah arah runjang itu positif, berlawan arah runjang itu negatif. Salah arah runjang positif, berlawan arah runjang itu negatif. Cara tahunya gimana? Ini misalnya titik pusatnya di tengah, kamu tarik ini, dia arahnya ke mana? Arahnya terlalu jauh. Kalau ini di dalam besar, kamu tarik ke sana, arahnya mana? Nah, untuk sendiri ini cara dicari. Mungkin kalau ada salah atau apa bisa diskusi aja ya. Ini 50. R-nya itu perhatikan, ini R-nya bukan R di sini tapi R sini. Nih, ini cuma potongan aja. Jadi dia pakai R-nya itu 50. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu 30 setengah. 30 ya, tambah R2 ini 30 kali 20. 25 kali 25 2 3 4 2 3 4 25.
tambah 600. Nah, ini aja sih kalau kau sih gampang, lebih simpel. Jadi kalau itu perhatikan arahnya, bila itu dia mau di sudut atau enggak, gayanya berapa itu seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kalau nomor 4 yang paket B. Sebatin ya, ini kayaknya meter. Sentimeter ini. Sentimeter. Jadi masih ada nilainya yang kurang. Ini negatif. Dan masih sentimeter. Jadi masih kita beli 10,2. Ini habis 10,2. Ini 100 standar dengan 12,5 dikurang 6 jadi 6,5. Nah itu kalau salah di satuan ini sentimeter, dia harus dirubah dulu bentuknya ke persamaan internasional. Kalau jarak itu meter, kalau daya itu m. Panjang ini. Sebetulnya konsep ya, kayaknya pernah lihat ujiannya yang apa 2020 online itu lebih bukan susah, lebih banyak dan lebih penekanannya ke konsep. Jadi agak susah kalian kalau cuma jelasin ini. Konsep-konsep dasar yang dimasukkan. Ini nomor 4 ini tentang sebuah bandul melakukan gaya harmonik sederhana. Tentang persamaan gelombang. Ada bandul dan persamaan gelombang. Itu besar simpangan, besar kecepatan. Ini ada sebuah bandul yang memiliki persamaan dan persamaannya itu nanti ditentukan nilai besaran, kecepatan. Jadi konsepnya turunan. Konsep dasar. Ini pakai B ya. Jadi persamaannya itu dipakai B luas 2018. Persamaan yang dibentuk dari bandul ini 0,1 T. Persamaan
persamaannya etikanya itu ambil dulu yang pertama dulu ya Pak. Yang A itu menanyakan maksudnya berapa, itu beli berapa. Nah ini unsur jam ini bisa dilihat dari persamaan yang terbentuk dari ini. Nah, kalau di sini gampangnya, C kita tuju B itu tentang kecepatan, ini kecepatan. Nah ini lebih susah kan daripada pakai tabel, karena itu cuma turun-turunin aja. Itu C tentang T nya dimasukin ke semua persamaan. T ini dapat X, T, B, T, A, T. Terus ini saya berarti sudah kita pertama ke A. Ke A itu ambil dulu dalam bentuk berapa? Dengan 4. Periode bisa ditahu dari mana? Periode itu bisa ditahu dari persamaan omega sama dengan 2pi T. Jadi kalau T sama dengan 2pi, omega itu yang sama mana? Omega itu yang selalu dekat sama T. Omega itu yang selalu dekat sama T. Jadi 2pi 0,1 ya, 0,1. Jadi hasilnya T itu sama dengan 2pi tekor. Frekuensi itu 1 per T. Ini 1 per 2pi Hertz. Untuk A. Jadi yang kayak konsep-konsep dasar gini, kalau misalnya kalian tahu sudah paham, sebentar aja. Dan kayak gini-gini nggak tahu bikinnya coba gini. Oke, kita lanjut ke B ya. B itu PT. PT itu apa sih? Kalau misalnya ada X, ini X ya. Kalau berapa X? Oke. X. PT itu apa? Turunan dari D per DT. Jadi D per DT turunan dari X. Itu berapa? A, jabat fakta. A sin cos, jadi cos ya. Cos 0,1 T. Jadi 0,1 ya. Ini sudah diterangkan sebabnya 0,4 cos 0,1 T sentimeter sekon. Apa sentimeter sekon? Karena di soalnya lupa itu satuannya sentimeter sekon. Sentimeter sekon. Biasanya sih dirubah, kalau mulai itu lagi dirubah, tapi enggak ada masalah. Yang penting ada persamaan ini di belakangnya terjadi keterangan. Ini persamaannya B itu yang A, T itu apa? Turunan DT dari PT. Nah, ini. Jadi kita ini 0,4. Oh, jadi apa? Min C. Min. Tertulis ya. Ini kalau sudah terletak min sin 0,1 P. Nah, yang dalam ini kelebihan juga 0,1. Jadi min 0,04 sin 0,1. Dan itu kan sudah lebih. Ya, itu D. Dulu D langsung C.
yang cek. Kalau saja ya di sini. Boleh semuanya. Sudah direkam juga. Direkam itu jadi santai. Nah, cek. Itu ditanyain ini sama nantinya. Pas, oh ini ada nya ternyata soalnya itu T-nya itu lanjutannya 5pi. Jadi tinggal masukin kesalahan ini pertama. Yang pertama masukin T-nya ya. X T-nya itu 5pi. Nah, 4 di 0,1 dikali 5pi. 4 di 0,5pi. Ini 0,5pi itu sama dengan setengah pi. Kalau setengah pi itu sama dengan 90. Kenapa? Pi itu 180. Jadi 4 sin 90. 50 itu 1. Jadi 4. 4 cm. Dengan sekarang A pada saat 5pi. A pada saat 5pi itu tadi persamaannya apa? Cos ya? 0,4 cos 0,1 T. Ini itu diganti pi. Jadi 5pi. Jadi 4 cos 0,5pi. Nah, 0,5pi itu sama aja 0,9 cos 90. Itu sama dengan minimal 0,4 dari 0 dengan 0. Ini P. Nah, kalau kecepatan A sama dengan 5pi 0,04 ini kita temukan 0,4 sin 0,1 5pi. Ini ada minnya ya. Min 0,04 sin 0,1 itu jadi sin 90. Masuk min 0,04 meter per sekon kuadrat. Ini masih di meter. Meter sekon kuadrat. Benar. Nah, ya. Ini aku sampai jam berapa ini? Boleh tahu? Halo. Halo. Halo, halo. Angga, siapa lagi nih? Yang panitia. Panitia sampai jam berapa ini? Halo ya. Ini sampai jam berapa ya? Ini sudah selesai atau belum soalnya? Ya sebetulnya ada satu soal lagi nomor 5 tapi panjang banget itu. Mau dicukupkan jam 3:30 ini kah? 2 menit dong. Sedikit informasi aja dah, bukan materi itu, takutnya ini masuk ke ujian aja. Tambahan materi Pak. Informasi kayak tentang momentum ya, tadi ada 2 momentum. Itu takutnya krisis, takutnya masuk paling banyak di soal kalian, apalagi online. Lagi kalau pilihan ganda kan kita lihat. Ya, terima kasih ya.
ya tapi kalau lentik sempurna itu saling menentukan dia akan mantul sesuai dengan arah lawannya. Sedangkan lenting sebagian itu lenting yang cuma malah bisa ada salah satunya mengikut terdiam posisi itu lenting sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali itu pas saat dia tumbukan dia itu langsung naik terus. Ini kalau itu nah ini sedangkan untuk nilainya sendiri ini ada E sama dengan 1 ini 1 E antara E itu dan nah dalam proses itu ya itu nanti pembahasannya itu dari momentum tentang momentum tentang gerak gitu. Habis itu dia nyambung ke torsi pasti ke gerak melingkar itu juga pasti itu gerak melingkar. Habis itu masuk lagi ke gelombang, persamaan gelombang, turun gelombang. Mungkin kalau di sini masih dasar ya kayak X dengan A, C, Omega T, persamaan gelombang. Sampai itu masuk lagi ke fluida. Nah, untuk fluida ini mohon diperhatikan biasanya sih yang dimasukin itu azas Bernoulli. Azas Bernoulli itu sering dimasukkan oleh dosen-dosen. Diperhatikan positif negatifnya jangan sampai salah karena agak repot kalau di situ. Ada jaraknya ini di atas atau mau di panggung juga beda lagi atau gimana ini besar kecil atau ada ruang itu tergantung debit dia nyambung ke debit di sampingnya ini nyambung kayak situ kita harus dipelajari sampai dulu ataupun sekarang. Mungkin kalau memang mau ditanyakan lagi atau apa bisa langsung hubungin aku aja. Hubungin. Kak, nanya Kak, ini ya nggak salah. Kalau saya ada kegiatan bisa langsung saya respon cepat. Tapi kalau misalnya ada kegiatan agak lama, biasanya sih saya balas malam. Kalau memang menganggap kalian bisa ini penting, serah. Masalahnya kuliah kan tidak hanya tentang ilmu pendidikan, tidak hanya tentang kuliah belajar. Ini serah kalian. Oke, itu aja sih.